untuk penilaian properti residensial selain daripada dua pendekatan yang available ya. Saya mau ajak kita mereview sedikit tentang tipologi pendekatan penilaian ya. Semuanya ini pada dasarnya bisa digunakan untuk semua aset pada dasarnya ya. Tapi ada kecenderungan-kecenderungan dan syarat serta kelemahan yang membuat satu pendekatan ini mungkin lebih tepat digunakan untuk objek penilaian berupa apa. Nah, pertama adalah pendekatan pasar atau pendekatan data pasar, market data approach kalau di Amerika, dan di Inggris lebih senang nyebutnya market data approach. Kalau di kita adalah market approach atau pendekatan pasar. SPI menyebutnya pendekatan pasar. Nah, di sini ada persyaratan bahwa data pembandingnya tersedia ya. Dan ini juga menjadikan kelemahan bahwa tidak semua aset, tidak semua objek penilaian itu memiliki data pembanding yang cukup atau yang memadai. Selanjutnya adalah pendekatan biaya ya, atau cost approach. Nah, cost approach ini Nah, yang kedua adalah pendekatan biaya ya. Pendekatan biaya ini adalah semua aset yang dapat diganti ya, yang dapat di-replace. Nah, syaratnya diketahui biaya reproduksi atau biaya pengganti barunya. Kelemahannya, untuk mencapai nilai pasar, penentuan penyusutan diperlukan pengalaman dari penilai. Tidak hanya itu aja ya. Dalam konsep nilai pasar yang sesungguhnya, memang pendekatan biaya itu yang paling lemah ya. Karena melihat historis biayanya. Sedangkan partisipan pasar itu lebih cenderung ingin melihat masa depan, bukan masa lalu. Ya, di situ kan ada prinsip antisipasi, ada prinsip substitusi. Jadi yang dilihat adalah antisipasi, kira-kira manfaat ekonomis di masa yang akan datang terhadap aset saya ini akan seperti apa sih. Yang terakhir adalah pendekatan pendapatan ya. Semua aset yang mendatangkan pendapatan. Semua aset yang mendatangkan pendapatan. Asetnya ya. Rumah mendatangkan pendapatan nggak? Mendatangkan pendapatan. Jadi bisa juga dinilai menggunakan pendekatan pendapatan ya. Dapat dihitung perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan besaran investasi. Itu adalah persyaratannya ya. Kelemahannya pada tingkat penentuan tingkat kapitalisasi, terutama karena tidak ada data pembanding yang cukup. Jadi balik lagi masalahnya di data pembanding. Misalnya kita mau pakai direct cap, berarti kan kita harus tahu income-nya dan kita harus tahu tingkat kapitalisasinya. Ya kan? Nah, kadang-kadang data-data seperti ini nggak ada dalam penilaian rumah tinggal kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode direct cap atau metode GIM juga. Lantas biasanya ujung-ujung menggunakan pendekatan biaya. Dan saya mau tambahkan juga ya, ada kelebihannya sebenarnya ya. Kelebihannya, pendekatan biaya ini sebenarnya pendekatan yang paling sederhana, yang paling mudah digunakan. Dari semua aset, rumah tinggal, commercial property seperti hotel, mesin peralatan apalagi ya. Karena hampir semuanya itu punya biaya perolehan. Ya, ada biaya perolehannya. Nah, biaya perolehan itu bisa kita indekskan dan kita susutkan. Setelah itu udah kita bisa menggunakan pendekatan biaya dan menemukan indikasi nilai akhir. Tapi kelemahannya satu lagi saya mau sampaikan adalah masalah ketepatan ya. Ketepatan ya. Nah, ini yang paling susah karena kita nggak compare ini ke pasar. Jadi hanya melihat secara subjektif aset ini. Historisnya berapa,
hari ini kalau kita indekskan berapa, kita nggak ngelihat nih dan tidak mengcompare ke aset lain yang sejenis gitu. Nah, ini kelemahan utama dan kemudahan utama dari pendekatan biaya. Definisi. Pendekatan biaya memberikan indikasi nilai menggunakan prinsip ekonomi, ya, masih sama menggunakan prinsip ekonomi. Bahwa pembeli akan membayar aset tidak lebih dari biaya untuk mendapatkan aset dengan utilitas yang sama. Ya, baik melalui pembelian atau dengan pembuatan konstruksi dengan mengecualikan faktor seperti waktu yang tidak semestinya, ketidaknyamanan, resiko, atau faktor-faktor lain. Ya, pembeli akan membayar aset tidak lebih dari biaya untuk mendapatkan aset dengan utilitas yang sama. Ini konseptual berpikirnya. Tapi kan akan agak sulit diimplementasikan. Makanya saya bilang ya, pendekatan biaya itu yang paling less accurate. Karena kurang merefleksikan, ya, kurang merefleksikan manfaat ekonomi. Karena kacamatanya hanya dari prinsip substitusi biasanya. Akan sangat sulit menerapkan prinsip antisipasi dalam pendekatan biaya. Akan sangat sulit ya. Jadi mostly adalah prinsip substitusi aja. Kalau ada orang bangun rumah 100.000 per meter persegi dengan utilitas yang sama, pendekatan biaya itu hanya menggunakan kacamata itu. Ya, tidak lebih dari biaya untuk mendapatkan aset dengan utilitas yang sama. Itulah sebabnya cukup sulit diterapkan untuk aset yang mendatangkan pendapatan, kayak misalnya hotel gitu ya. Karena partisipan pasar yang ingin membeli satu hotel atau commercial property itu cenderung tidak melihat ya biaya untuk mendapatkan aset tersebut, tapi justru melihat apa? Manfaat ekonomis ya yang mungkin didapatkan kalau saya beli hotel itu. Ini dua konsep yang paling dasar dan yang paling membedakan ya, membuat diferensiasi antara pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Oke. Nah, ada beberapa syarat juga ya, syarat umum sebenarnya sih. Kapan pendekatan biaya dapat diterapkan? Pertama adalah pelaku pasar akan mampu membuat kembali aset dengan utilitas yang secara substansial sama, tanpa adanya restriksi dari aspek hukum atau regulasi, dan aset dapat dibuat kembali dalam waktu yang cukup cepat secara wajar. Ya. Kedua, aset tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Dan sifat unik dari aset membuat penggunaan pendekatan atau pendekatan pasar menjadi tidak layak. Dasar nilai yang digunakan secara fundamental didasarkan pada biaya pengganti, seperti nilai pembangunan kembali. Nah, ini 3 syarat umum yang bisa digunakan untuk menggunakan pendekatan biaya. Oke, pertama pelaku pasar mampu membuat kembali aset dengan utilitas yang secara substansial sama dengan aset yang dinilai. Ya, jadi tidak ada perubahan zonasi. Karena ini berkaitan sama HBU ya. Kalau dia bisa dibuat lebih tinggi dari apa yang ada hari ini, misalnya hari ini ya, kayak waktu itu saya kasih contoh ada rumah di Mega Kuningan, dan kalau itu dihancurkan pasti IMB untuk ngebangun kembali rumah itu nggak akan bisa. Berarti secara HBU itu sudah tidak legally permissible. Sudah tidak legally permissible. Jadi otomatis pendekatan biaya itu sudah harus dicoret. Langsung beralih ke income approach. Ya, langsung beralih ke income approach. Yaitu menggunakan teknik land residual misalnya ya. Zonasinya komersial, tapi kondisi existing hari ini adalah residensial.
Nah, aset tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Dan sifat unik dari aset membuat penggunaan pendekatan pendapatan atau pendekatan pasar jadi tidak layak. Misalnya apa? Misalnya rumah tinggal yang kolam renangnya besar banget. Gitu. Kalaupun ya, di sekitarnya ada data sewa yang bisa kita gunakan untuk menggunakan pendekatan pendapatan, tapi data sewa itu nggak secara comparable bisa dipakai dengan objek yang kita nilai. Karena objek yang kita nilai kok kolam renangnya luas banget. Sedangkan data sewa yang kita dapatkan itu berupa rumah tinggal yang umum yang berada di kompleks tersebut. Nah, di sini ada sifat uniknya, yaitu apa namanya? Kolam renangnya terlalu besar. Toh Pak, kalau gitu nanti jadi jomplang, pendekatan biaya lebih tinggi daripada pendekatan pendapatan. Ya nggak begitu. Di situ kita nanti akan menerapkan yang namanya penyusutan apa? Fungsi, ya, penyusutan fungsi. Karena ada fungsi-fungsi yang tidak sesuai, sehingga otomatis nanti nilainya tidak sama persis dengan biaya membangunnya. Yang ketiga, dasar nilai yang digunakan secara fundamental dasarkan pada biaya pengganti, ya. Biaya pengganti. Karena cukup sulit untuk mendapatkan biaya reproduksi aset replika yang baru, yang sama persis. Jadi konsepnya adalah lebih banyak ya, itu mendasari pada biaya pengganti, bukan biaya reproduksi. Nanti saya akan jelaskan apa bedanya biaya pengganti dan biaya reproduksi. Nah, metode dalam pendekatan biaya. Yang pertama adalah metode biaya pengganti ya. Dikenal dengan metode biaya pengganti terdepresiasi atau depreciated replacement cost. Metode ini mengindikasikan nilai dengan menghitung biaya untuk membuat aset serupa atau mirip gitu ya. Nah, kedua adalah biaya reproduksi. Metode ini mengindikasikan nilai dengan menghitung biaya untuk membuat replika. Jadi sama persis. Terakhir adalah metode penjumlahan atau summation method. Metode ini mengindikasikan nilai dengan menjumlahkan nilai dari setiap bagian komponennya. Pak, metode ini berdiri sendiri-sendiri atau enggak sih sebenarnya? Enggak juga ya. Nanti ada teknik lain untuk bisa menerapkan metode ini dan bisa saja metode penjumlahan dan metode biaya pengganti ini dikombin gitu ya. Oke, kita masuk ke metode biaya pengganti atau replacement cost method. Biaya pengganti baru adalah biaya yang relevan dalam menentukan harga di mana pelaku pasar akan membayar yang didasarkan pada penggantian aset dengan utilitas yang setara. Dan bukan membuat aset yang sama persis ya. Konsepnya adalah setara ya. Setara. Bukan yang sama persis. Coba bayangin ya. Siapa ini misalnya? Putri ya, Putri Zakiyah nih. Rumahnya punya kamar mandi ya, pasti ya. Ya. Kamar mandi itu ada keramik ya. Keramiknya kebetulan nih, keramik Putri ini yang model lama nih. Mohon maaf ya, saya cuma nyontohin. Anggaplah ukurannya itu yang model kecil, karena kan zaman dulu kamar mandi itu ngetrennya yang common adalah keramik model kecil ya, bisa ukuran 10x10 atau 20x20, dan itu benar-benar kecil-kecil banget keramiknya. Sekarang tuh agak susah ketemu keramik seperti itu. Rata-rata kamar mandi sudah pakai ukuran 20x20 gitu. Ya, atau 20x30. Kalau mau dibuat replikanya, keramik itu sudah nggak available di market. Kebayang ya Put ya. Tapi apakah kalau kita mengganti keramik yang berukuran 10x10 itu dengan 20x30, fungsi dari kamar mandi itu atau utilitas yang ditawarkan dari sebuah kamar mandi itu menjadi tereduksi atau berkurang? Kira-kira gimana menurutmu, Put?
Apapun. Kalau secara fungsi menurut saya tetap sebagai kamar mandi sih Pak, meskipun keramiknya juga berbeda. Berbeda. Tapi menurutmu ada nggak perbedaan biayanya? Iya Pak, ada perbedaan karena model lama sama yang tersedia sekarang mungkin dari harganya ya modelnya aja berbeda, apalagi harganya gitu Pak. Harganya Agak kira-kira akan lebih murah atau akan lebih mahal? Kalau model lama menurut saya berarti lebih murah Pak. Dibanding meskipun yang saya masih belum bisa bayangin sih yang tadi Bapak ceritain yang 10x10 itu kualitasnya kayak gimana. Kalau secara yang Bapak gambarkan dari ukuran mungkin itu lebih murah. Oke. Mungkin lebih murah, mungkin juga lebih mahal ya, yang dulu dibanding sekarang. Kayak marmer, keramik-keramik zaman dulu itu sebenarnya kalau indeks rupiahnya kita samakan dulu ya, kita kalibrasi. Jadi indeks hari ini dibalikin ke indeks masa lalu ya, anggaplah terhadap US dollar gitu. Sebenarnya keramik zaman dulu itu justru lebih mahal daripada keramik zaman sekarang. Kenapa? Karena hari ini kan penggunaan teknologi semakin membuat efisiensi pekerjaan semakin tinggi, semakin meningkat ya. Jadi biaya membuat keramik itu bisa lebih efisien ya. Ya tentu kita mengalami inflasi ya, makanya saya bilang nggak bisa di-compare harganya, tapi indeksnya harus dikalibrasi dulu, harus disamakan. Sebenarnya harga keramik hari ini justru lebih murah, tapi berkualitasnya kurang lebih cukup setara ya. Cukup setara. Jadi kalau teman-teman ya suatu saat akan bangun rumah atau main-main lah ke depo bangunan suatu saat gitu ya. Sekarang ini kan keramik banyak sekali yang marmer ya misalnya atau granit gitu yang berasal dari Cina yang bukan marmer asli tapi marmer nggak disebut marmer-marmeran ya, ada istilahnya saya agak lupa ya, tapi marmer Cina lah mungkin banyak orang ya, KW3. Sebenarnya secara tampilan sama ya, kecuali kalau bicara daya tahan ya. Daya tahan dan daya tekan itu memang jauh di bawah marmer yang asli. Tapi kan harganya juga selisihnya jauh. Kalau orang nggak begitu aware sebenarnya ya, yang sering digosok keramik marmer itu nggak ketara banget bedanya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana teknologi itu bisa membuat biaya semakin murah ya. Sehingga bisa jadi karena adanya rentang waktu yang cukup jauh dari aset yang kita nilai dengan tanggal penilaian, biaya pengganti ini memang akan mengalami modifikasi gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang yang dulu itu lebih mahal, hari ini lebih murah maupun sebaliknya. Tapi harus dilihat dulu. Balik lagi misalnya ke Dewa ya. Tadi saya ambil contoh Putri masalah keramik. Nah kalau Dewa, kamar mandi itu punya toilet. Betul ya. Kalau misalnya toiletnya diganti dengan bak, ya, kok toilet. Kamar mandi itu punya bak zaman dulu ya. Hari ini kamar mandi kebanyakan pakai shower ya. Karena pompa air kan jauh lebih murah hari ini ya dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu itu pompa air jadi sesuatu yang cukup mewah lah. Sehingga kalau mengandalkan air pump aja, shower itu nggak ngucur, nggak nembak. Nah kalau misalnya shower, bak mandi itu saya udah jarang banget menemukan bak mandi di depo bangunan. Ada sih tapi jarang, karena kebanyakan memang model shower semua. Satu lebih ramah lingkungan, lebih irit air ya, dan lebih sederhana dan bebas perawatan, kan nggak perlu digosok. Apabila misalnya bak mandi itu diganti dengan shower ya, karena kita nggak bisa mereplace ya yang replika bak mandi seperti
objek penilaian yang akan kita nilai ini, kira-kira gimana menurut si Dewa? Fungsinya akan sama atau enggak? Kalau menurut saya fungsinya tetap sama sih, Pak. Fungsinya tetap sama ya, jadi kurang lebih mirip dengan kasus yang tadi si Putri ya. Kecuali keran airnya ditutup sehingga nggak ada air yang mengalir. Justru itu nggak bisa disebut fungsinya sebagai kamar mandi lagi. Nanti bisa berubah jadi gudang. Jadi selama fungsi-fungsi itu masih setara, walaupun bentuk atau komponen bangunan itu diganti, yang penting adalah kata kuncinya kesetaraan. Oke? Nah, di sini ya, nomor 3, ini kadang-kadang di Zoom ini kan sebelah kanannya ada garis ya, saya sering nggak kelihatan gitu. Biaya pengganti pada umumnya adalah untuk aset modern yang setara. Nah, istilah kerennya adalah modern equivalent asset, yang memberikan fungsi yang mirip dan utilitas yang setara, namun memiliki desain saat ini dan dikonstruksikan atau dibuat menggunakan material teknologi saat ini yang efektif dari sisi biaya. Nah, ini salah satu prinsip nilai pasar juga ya. Jadi tadi saya bilang bahwa bisa jadi walaupun aset yang kita nilai itu sudah tua, sehingga kita memang tidak bisa mengganti replikanya, maka memang secara teoritis dan secara standar kita bisa menggunakan biaya pengganti untuk aset modern equivalent, aset modern yang setara ya, aset hari ini yang setara. Sebenarnya modern yang dimaksud itu saat ini atau hari ini ya. Oke. Biaya reproduksi. Nah, biaya reproduksi sesuai digunakan dalam kondisi berikut, dan ini relatif jarang ya, relatif jarang digunakan. Pertama adalah biaya untuk aset ekuivalen modern lebih tinggi daripada biaya untuk membuat replika dari aset yang dinilai. Utilitas yang ditawarkan oleh aset yang dinilai hanya dapat diberikan oleh replika. Hanya dapat diberikan oleh replika dan bukan oleh aset ekuivalen. Saya terus terang dalam prakteknya juga sangat jarang menggunakan biaya reproduksi, bahkan saya secara personal belum pernah menggunakan biaya reproduksi. Satu, masalah kepraktisan ya. Kecuali kita menyusun RAB-nya dan aset yang dinilai ini memang jedanya masih 3-6 bulan. Dari tanggal penilaian, RAB-nya secara lengkap kita masih bisa pakai, nah ya sudah, kita bisa pakai tuh. Misalnya yang dinilai adalah rumah tinggal, kebetulan si pemilik itu megang lengkap RAB-nya yang dibuat oleh tukangnya. Terus tiba-tiba setelah dihuni 3 bulan atau 6 bulan, dia dapat kesulitan keuangan, atau dia justru mau jual karena dia mau beli aset lain yang menurut dia dan istrinya suka. Jadi saya jual deh 3 bulan. Pak, ini RAB-nya masih lengkap. Lengkap banget katanya. Ya udah, kita bisa pakai. Dan kita menggunakan biaya reproduksi. Nama metodenya. Sama-sama pendekatan biaya, tapi biaya reproduksi. Ya, tetap disusutkan, tapi benar-benar speknya sama persis dengan objek penilaian yang kita nilai. Tapi cukup jarang loh orang punya rumah tinggal yang RAB-nya sama persis. Kecuali gedung kantor ya, karena cukup jarang kita bangun rumah itu pakai RAB yang cukup terperinci. Kenapa? Karena ada aja yang mau diganti atau yang mau diubah di tengah-tengah pembangunan. Nah, ketiga adalah metode penjumlahan atau summation method.
Ini bukan biaya reproduksi ya, tapi metode penjumlahan sesuai digunakan dalam kondisi berikut. Biaya untuk aset ekuivalen, oh ini sama. Metode penjumlahan sama. Hanya bedanya dia dijumlahkan ya. Dia dijumlahkan. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Bagaimana menjumlahkan komponen-komponen bangunan. Jadi sebenarnya itu mirip dengan metode reproduksi. Nah, prosedur penerapannya. Banyak sekali yang masih bingung ya. Apakah kalau pendekatan biaya, nilai tanahnya itu, misalnya kita menggunakan, misalnya kita menilai satu rumah tinggal, menggunakan pendekatan biaya. Oke? Saya mau tanya misalnya ke Tiara lah. Nilai tanahnya dinilai menggunakan pendekatan apa? Data pasar, Pak. Jadi pakai dua pendekatan. Iya, Pak, sepertinya. Nilai rumah tinggal pakai dua pendekatan. Coba yang lain. Pak Rezi. Sependapat sama Tiara sih Pak, pakai dua pendekatan. Pakai dua pendekatan. Terus direkonsiliasi. Ya Pak, jika ada bangunannya dilakukan rekonsiliasi untuk mendapatkan nilai tanah per meter persegi. Direkonsiliasi. Berapa persen ya kira-kira rekonsiliasinya? Kurang tahu pasti sih Pak, mungkin 50-50. Oke, kalau Andisia gimana? Tanahnya dinilai menggunakan apa? Pendekatan apa? Belum dapat jawaban, Pak. Belum dapat jawab. Iya, Pak. Maaf, Pak. Coba Nila. Menurut saya pendekatan data pasar, Pak. Pendekatan data pasar berarti direkonsiliasi. Nilai rumah tinggal pakai dua pendekatan. Mahal juga bayar kalian berarti. Ya Nila. Mahal Iya. bayar penilai ya. Atau kalian yang terlalu senang bekerja. Harus pakai dua pendekatan, direpotin gitu. Padahal asetnya sederhana ya. Oke. Ini miskonsepsi yang memang cukup banyak terjadi di kalangan penilai ya. Tapi saya harap kalian bisa memahami ini dengan cara yang paling sederhana ya. Bahwa nilai tanah itu tidak wajib diaplikasikan menggunakan pendekatan. Oke, nilai pasar itu tidak wajib diaplikasikan menggunakan pendekatan. Jadi hierarkinya itu bisa menggunakan teknik. Jadi hierarki yang paling bawah ya. Dia nggak wajib menggunakan pendekatan. Nah, tekniknya menggunakan teknik perbandingan data pasar ya. Teknik perbandingan data pasar. Di SPI mengatur bahwa untuk mengestimasi nilai tanah, penilai dapat menggunakan teknik perbandingan data pasar, bukan pendekatan data pasar.
atau pendekatan pasar, tapi teknik perbandingan data pasar. Posisinya ada di mana? Posisinya ada di bawah pendekatan biaya. Ya, tapi khusus untuk nilai tanah itu bisa menggunakan teknik perbandingan data pasar. Dalam metode biaya pengganti terdepresiasi juga bisa menggunakan teknik perbandingan data pasar. Kan saling membandingkan satu depot lain dengan depot lain, ya kan? Pak keramik ini di toko itu berapa? Kan? Dalam kelas kemarin ya, kelas kemarin kalau nggak salah pendekatan data pasar kan? Nah, pendekatan data adalah pendekatan yang mendasari semua pendekatan lain. Termasuk dalam mengestimasi nilai tanah itu bisa menggunakan teknik perbandingan data pasar dan ini tidak keluar dari koridor pendekatan biaya. Memang kadang-kadang agak bingung ya memahami ini, tapi nggak apa-apa. Jangan sebut kalau menilai rumah tinggal itu menggunakan dua pendekatan. Dan ingat ya, semakin sedikit pendekatan itu semakin bagus. Bukan semakin bagus, bukan semakin banyak pendekatan, semakin bagus. Ya, karena kita yakin bahwa itu adalah pendekatan yang paling sesuai. Dalam hal ini misalnya pendekatan biaya adalah pendekatan yang paling sesuai, walaupun hierarkinya berada di paling bawah. Nah, yang kedua adalah mengestimasi biaya reproduksi atau biaya pengganti baru. Ketiga, mengestimasi tingkat keuntungan pengembang atau developer profit ya. Lantas menjumlahkan biaya, dan estimasi keuntungan. Selanjutnya penyusutan itu ada 3, fisik, fungsi, dan ekonomis. Yang keenam, menghitung total biaya reproduksi atau penggantian dikurangi penyusutan, mengestimasi biaya bangunan tambahan dan penyusutan. Apa Pak biaya bangunan tambahan? Misalnya di situ di dalam rumahnya ada paving block, ada jalan, ada pagar, ya kan yang terpisah dari bangunan utama. Lantas dijumlahkan semuanya ya. Yang terakhir adalah ditambah dengan nilai tanah. Komponen biaya. Komponen biaya ada apa aja sih? Yang pertama adalah biaya langsung, dan yang kedua adalah biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu adalah biaya material dan biaya tenaga kerja. Biaya tak langsung apa Pak? Transport, instalasi profesional, biaya overhead, ada pajak, biaya keuangan ya, misalnya pembiayaannya berasal dari utang itu kan ada bunga berarti. Terus laba kewirausahaan, entrepreneur incentive. Apalagi itu Pak entrepreneur incentive? Ya biasanya itu keuntungan yang didapatkan dari nilai-nilai kewirausahaannya. Misalnya kontraktor atau developer ya, yang mampu merubah satu konsep hunian menjadi lebih bagus. Sehingga dia mendapatkan margin keuntungan yang di atas rata-rata pasar. Tapi ternyata pasar menyerap itu. Nah, itu yang disebut entrepreneur incentive sebenarnya ya. Kemampuan developer atau pengembang atau pemilik aset dalam mengembangkan tanahnya. Ya. Itu beda dengan biaya profesional ya. Arsitek, hukum, desainer itu beda. Oke. Ini adalah sumber data yang biasa dapat digunakan dalam menerapkan pendekatan biaya. Sini ada agen, toko bahan bangunan atau depo bangunan. Terus ada kontraktor bangunan, kantor PU, kantor pemerintahan, buku jurnal bahan bangunan dan konstruksi, Badan Pusat Statistik, dan biaya teknis dan bangunan MAPI. Nah, nomor 7 inilah yang paling banyak dan paling common digunakan ya. Kebetulan ini adalah produk saya sebagai Ketua Lembaga Riset dan Pengembangan di MAPI. Nah, ini adalah produk MAPI yang saat ini digunakan
oleh banyak sekali stakeholders, mulai dari penilai itu sendiri sampai developer mereference ke BTB MAPI. Nanti saya akan coba tunjukkan kira-kira bentuknya seperti apa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita... Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari sumber data nih, Pak. Semisal ada perbedaan biaya di toko atau agen sama di biaya teknis bangunan MAPI, itu mendingan kita pakai yang mana, Pak? Terima Kalau kasih. ya, kalau saya diminta jujur menjawab ya. Tadi yang nanya siapa ini? Saya, Pak. Andisya, Pak. Andisya ya. Kalau Andisya memang punya waktu untuk survei langsung ya ke lokasi, ke agen atau toko bahan bangunan ya. Anggaplah lagi menilai satu rumah, kebetulan punya waktu leluasa ya. Kamu bisa menggunakan data yang kamu dapatkan dari hasil survei itu dan di-adjust di dalam biaya teknis dan bangunan MAPI. Atau kalau kamu punya model RAB sendiri juga boleh, silakan pakai. Karena itu real berdasarkan survei yang kamu lakukan dan kamu wawancara misalnya dengan toko bahan bangunan atau depo bangunan dan kamu lebih meyakini itu daripada BTB MAPI, menurut saya itu jauh lebih kalau kamu merasa bisa lebih confidence, jauh lebih tepat menggunakan sumber data primer ya. Karena BTB MAPI ini kan bukan data primer, data sekunder ya. Telah diolah oleh tim kami. Dan kami terus terang tidak mensurvei ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi hanya mensampling surveinya. Boleh juga di-combine. Misalnya, kamu menemukan keramik yang ada di BTB MAPI ini overvalue daripada keramik yang kamu dapatkan di toko bangunan. Karena ada speknya lengkap tuh. Apa iya sih MAPI ini? BTB MAPI ini segini harganya. Kok saya agak ragu ya? Saya adjust deh. Boleh. Boleh. Ada lagi? Udah cukup jelas? Udah cukup jelas, Pak. Ya, berarti emang data primer lebih baik, cuman agak sulit untuk didapatkan sih, Pak. Betul, dan butuh effort juga kan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Fee-nya dibayar 3 juta doang. Sama ongkosnya udah habis itu. Surveinya kadang-kadang kan gitu ya. Ya kadang-kadang klien kan maunya maksimal gitu, tapi ketika kita sesuaikan dengan effort, dibilang kemahalan, ya kan? Ketika kualitas nilainya enggak sepenuhnya sesuai ekspektasi dia komplain. Ya begitu ya. Sedikit cerita lah dari saya yang sudah menyelam duluan di dunia penilaian gitu ya. Memang yang mencapai titik ideal dalam praktek penilaian itu butuh effort, dan effort itu memang harus ada konsekuensinya, yaitu ke tarif ya biasanya. Tapi ketika dua hal itu dikawinkan sering nggak ketemu. Gitu. Termasuk waktu juga sebenarnya. Ya kan? Tiba-tiba klien nelpon, Pak, ada penugasan rumah tinggal, tapi besok bisa nilai keluar, Pak. Waduh, dikira Roro Jonggrang kita. Ya, sehari jadi. Nggak bisa gitu juga. Paling minimal 3 atau 5 hari. Dan kerjaan kan bukan cuma dari klien itu. Nah, hal seperti itulah yang kadang-kadang membuat tadi pertanyaan Andisya itu sangat relevan sebenarnya ya. Dan kasusnya mungkin nggak cuma masalah bahan bangunan, nanti kita menemukan kasus-kasus lain. Ya. Misalnya lagi nilai hotel, harusnya kan kita survei ke banyak hotel yang berada di lokasi tersebut secara cukup detail, tapi karena waktu dan seterusnya, ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya ideal. Ya, tapi karena ini kelas kita harus ngomong yang ideal ya. Nanti saya dimarahin sama rektor kalau di kelas ngomongnya nggak ideal ya. Nanti di lapangan
biarkan teman-teman yang merasakan sendiri. Oke, ada lagi? Cukup ya. Kita break 15 menit. Jam 9 lah. Jam 9 kita masuk kelas lagi. Nah, ada beberapa jenis metode penaksiran biaya ya. Yang pertama adalah survei kuantitas atau quantity survey. Nah, ini yang tadi saya bilang dan yang ditanya juga dengan Andisya ya. Metode perhitungan biaya dengan acuan pada daftar kuantitas dan spesifikasi yang berisi semua jenis pekerjaan secara terperinci atau biasanya disebut dengan RAB ya, rencana anggaran biaya. Dan seluruh komponen bangunan yang harus dikerjakan pada objek bangunan tersebut dihitung secara terperinci per item aktivitas. Nah, yang kedua adalah metode unit terpasang atau unit in place method. Metode perhitungan biaya yang didasarkan pada perhitungan persatuan pekerjaan yang dipaketkan dalam satu kesatuan unit ya. Jadi misalnya pintunya ada berapa di dalam rumah itu, ada 5. Kita nentuin harga per satu komponennya ya. Begitu juga dinding, begitu juga kusen, begitu juga misalnya keran kamar mandi itu dihitung berdasarkan satu kesatuan unit pekerjaannya. Unit pekerjaannya. 3, metode meter persegi ya. Metode perhitungan biaya dengan cara perkalian antara total luas bangunan dikalikan dengan harga per meter persegi. Harga per meter persegi. Total luas bangunan dikalikan dengan harga per meter persegi. Di mana harga per meter persegi bangunan diambil berdasarkan harga proyek sejenis dengan spesifikasi teknis yang serupa. Yang keempat adalah metode indeks dan penyesuaian ya. Metode perhitungan biaya yang didasarkan pada biaya membangun di waktu lampau, kemudian diterapkan pada masa kini, dengan beberapa penyesuaian terhadap komponen bangunan. Atau index and adjustment method ya, atau indexing method, biasanya juga dikenal dengan istilah indexing method ya, metode indeksasi. Nah, ini adalah contoh ya, metode survei kuantitas atau quantity survey method. Jadi ini adalah yang paling common, banyak digunakan oleh kontraktor. Jadi mereka pasti akan memberikan uraian pekerjaan, volume, harga satuan, dan harga total. Kalau kita lihat di sini, misalnya pekerjaan tanah dan pondasi ini dibagi dalam beberapa bagian ya. Galian, urukan, pondasi batu kali, backcasting, besi dengan slop 8 mm itu butuh berapa volume, 16 mm itu butuh berapa volume, beton slop dengan rasio 1:2:3 itu butuh berapa volume, rabat beton dengan rasio 1:7 itu juga butuh berapa volume. Harga per volumenya ya itu ditetapkan atau harga satuannya, lantas dikalikan berapa jumlah volumenya. Ini bukan per meter persegi ya, tapi berdasarkan volume ya. Dia bisa kilogram, bisa meter kubik, bisa juga meter persegi. Jadi macam-macam satuan volumenya. Begitu juga pekerjaan struktur yang lebih banyak komponen besinya, itu masing-masing jenis besi dibagi, terus ditetapkan kebutuhan volumenya, terus ditetapkan harga satuannya, lantas dikalikan ya. Beralih ke dinding sama ya, pasangan batu bata itu volumenya berapa meter persegi, plesteran, acian, pintu dan jendela juga sama. Pekerjaan atap,
Ya kalian nggak harus tahu persis semua istilah-istilah di sini ya, karena saya juga sadar bahwa teman-teman bukan berasal dari teknik sipil. Tapi paling tidak harus tahu bahwa ini adalah yang disebut dengan survei kuantitas, karena yang dilihat adalah kuantitas per volumenya. Ya, sehingga didapatkan total jumlah keseluruhan harga itu sebesar 18 juta setelah pajak. Ya. Nah, ingat di sini ada profit 10% ya, karena biasanya kontraktor mendapatkan profit sekitar 10%, berkisar lah. Bisa jadi 12, bisa jadi 13. Selanjutnya adalah metode unit terpasang ya. Metode ini biaya membangun dihitung berdasarkan persatuan unit komponen yang menjadi bagian dari bangunan. Nah, ini include bahan-bahan, tenaga kerja, overhead, dan keuntungan. Jadi di kapitalisasi persatuan unit komponen ya. Untuk mendapatkan nilai bangunan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh biaya pekerjaan per unit terpasang, termasuk biaya plumbing, electrical, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Ada fondasi, struktur, dinding, dan seterusnya. Harga satuan itu dikalikan dengan volumenya ya. Nanti ketemunya sama sebenarnya. Tapi per unit terpasangnya ya. Bisa jadi lantai ini per unit terpasangnya adalah 24 meter persegi. Plafon 50 meter persegi. Unit terpasang loh ya. Unit terpasang ya. Pintunya kebetulan hanya ada satu. Hanya di bagian depan. Strukturnya 8,8 meter persegi. Nah, ini agak beda dengan yang RAB ya. Karena jauh lebih simpel, jadi dikapitalisasi berdasarkan komponen bangunannya, bukan berdasarkan uraian pekerjaannya sebenarnya. Pintu ini dapat dari mana? Dapatnya dari macam-macam nih. Misalnya kita lihat di sini ya. Pintu teakwood-nya, ada kaca nakonya, ada engselnya. Nah, ini dikapitalisir. Ada kusennya. Lampunya itu langsung 5 titik. Ya. Udah sama plumbing, udah sama kabel, udah sama stop kontak, dan seterusnya. Ketemulah 60.000 lantas dikalikan jumlah unit terpasangnya. Karena unit terpasangnya kan ada 5. Berarti dikali 5. Oke? Nah, selanjutnya adalah metode meter persegi ya. Dengan metode ini biaya per meter persegi bangunan telah diketahui. Jadi harus tahu dulu nih biaya per meter perseginya. Untuk mendapatkan nilai bangunan dilakukan dengan cara mengalikan luas bangunan dengan biaya per meter persegi bangunan yang sebanding. Bangunan yang sebanding. Bila terdapat perbedaan spesifikasi maupun klasifikasi, maka diadakan atau dilakukan penyesuaian. Ini yang tadi kita diskusikan ya, sama Andisya tadi pertanyaannya kurang lebih terkait dengan hal ini. Misalnya ya, diketahui sebuah rumah tinggal berlantai 1, speknya ini sebagai berikut. Rangkanya beton, bertulang, dindingannya pasangan batu bata, diplester, dicat, lantainya keramik, pintunya teakwood, jendelanya kaca naco, langit-langitnya plywood, kuda-kudanya kayu Borneo, kamar mandinya keramik, dinding lapis porselen, luas bangun 250 meter, biaya pengganti baru 2.800.000. Ya. Nah, sedangkan yang dinilai, ini kan yang diketahui ya. Yang dinilai ini ada beberapa perbedaan. Perbedaannya ada di lantai, langit-langit, sama kuda-kuda. Misalnya lantainya ini marmer yang kita nilai, ya. Sedangkan yang kita ketahui itu keramik. Ya. Terus kuda-kudanya kayu kamper yang kita nilai, di sininya kayu Borneo. Terus satu lagi apa ini? Langit-langit ya. Langit-langit yang dinilai gypsum.
dicat. Kalau ini langit-langitnya plywood. Nah, jadi ada 3 komponen yang berbeda. Lantainya yang kita ketahui keramik, yang kita nilai marmer, langit-langitnya yang kita ketahui adalah plywood, kuda-kudanya kayu Borneo, yang kita nilai kuda-kudanya kayu kamper. Jadi ada perbedaan sehingga diperlukan penyesuaian. Ya. Penyesuaian cukup sederhana ya. Misalnya antara keramik dan marmer itu marmer lebih mahal 100.000 per meter perseginya. Per meter perseginya ya. Bukan per unit keramik ya. Biasanya kalau kita beli keramik itu satu box isi 10. Macam-macam ukurannya, ada yang 60 kali 60, 60 kali 40, ada yang 40 kali 40, ada yang 80 kali 60, macam-macam. Ada yang 20 kali 30, tapi ini kita per meter persegikan ya. Kan bisa dihitung cara memeter persegikan. Gimana sih Pak kira-kira? Ya sama aja sebenarnya. Kalau satu box itu anggaplah untuk 4 meter persegi, ya harganya sekitar 700.000, berarti per meter perseginya adalah 700.000 dibagi 4. Ya. Langit-langit, triplex, dan gypsum juga sama ya. Kalau ini ada biaya per meter perseginya di toko bangunan, kayu juga ada ya. Nah, jadi kesimpulannya nilai baru dari bangunan yang dinilai adalah yang tadi ini 2.800.000. Ini ya. Ditambahkan 225.000. Jadi nilai baru bangunan objek penilaian kita adalah 3.025.000. Ingat nilai baru bukan nilai pasar ya. Untuk mendekati nilai pasar harus diapain, Pak Rezi? Kalau kita mau dapat nilai pasarnya setelah ini stepnya apa? Maaf Pak, sinyalnya tadi putus-putus, boleh diulang Pak? Iya, ini kan nilai baru bangunan. Nilai pasarnya setelah itu diapain? Dibandingkan dengan objek pembanding Pak. Kan sudah. Ini udah ketemu nilai barunya. Untuk mendapatkan nilai pasar, step selanjutnya diapain? Dikali dengan luas bangunannya Pak. Oke, setelah itu nggak perlu kali luas bangunan. Ini kan kita dapat per meter perseginya dulu ya. Ini nilai baru. Kalau nilai pasarnya? Nilai pasar bangunannya yang kita nilai. Ini kan nilai baru. Bangunannya misalnya udah 3 tahun nih berdiri. Kira-kira apa? Depresiasi Pak. Ya, disusutkan ya. Dilakukan penyusutan. Baru ketemu nilai pasar. Oke. Nah, selanjutnya adalah metode indeks ya. Metode ini biaya membangun dihitung dengan mengalihkan indeks kenaikan harga bangunan sekarang dengan harga bangunan yang asli. Indexing ya. Syaratnya harus diketahui biaya pembangunan yang ori atau yang asli. Dengan membandingkan indeks biaya pada saat dibangun dengan indeks pada saat ini berdasarkan statistik, sehingga dapat diperoleh nilai sekarang, nilai baru sekarangnya. Tapi syaratnya harus tahu biaya bangun yang asli dan indeksnya ya. Kalau nggak tahu indeksnya dan kalau nggak tahu nilai bangunan aslinya itu akan sangat sulit. Tapi ini hanya mengindekskan ya. Speknya itu tetap spek lama. Jadi sebenarnya ini cenderung digunakan ketika kita menggunakan metode biaya reproduksi baru ya, bukan biaya pengganti baru. Jadi di reproduct hanya indeksnya. Ini cara yang paling sederhana, tapi yang paling tidak tepat juga, yang paling tidak akurat ya.
Karena yang diindeks itu hanya biaya bangun, indeks konstruksinya biasanya. Indeks biaya konstruksinya. Jadi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, biasanya faktor teknologi, efisiensi, dan seterusnya, itu tidak dipertimbangkan, tapi murni hanya indeksnya, indeks harganya. Ya, rumusnya adalah dibandingkan ya, indeks hari ini dan indeks tahun bangunan tersebut dibangun. Misalnya kita mengetahui nilai baru bangunan pada tahun 2008, tahun di mana objek ini dibangun adalah 250 juta, indeks tahun 2008 125, dan indeks biaya tahun 2015 ada 195. Nah, rumusnya adalah membandingkan nilai baru sekarang per tahun penilaian dibandingkan indeks tahun bangunan tersebut dibangun tahun 2008, terus dikalikan nilai baru bangunan tahun bangunan itu dibangun, yaitu tahun 2008. Jika ketemu ya, nilai baru sekarangnya adalah 390 juta. Terus menentukan nilai pasarnya gimana, Tiara? Kalau kita tahu nilai baru bangunannya sekarang. Disesuaikan dengan harga transaksi bukan? Gimana? Disesuaikan dengan harga transaksinya. Kan udah nih. Nilai baru bangunan tahun 2008 250 juta, nilai baru sekarang 390 juta. Nilai baru ya. Terus ketemu nilai pasarnya gimana? Oke, coba Hilal. Gimana Hilal? Hilal mana? Dengar nggak? Ya, Pak. Gimana ini perlakuannya? Si bingung? Ketemu nilai pasarnya gimana? Coba Aula, gimana Aula? Ya Pak, dikurang depresiasi juga kayak tadi nggak Pak? Nah, udah ada jawabannya kan? Udah dijawab tadi sama si siapa? Tadi sebelumnya siapa yang jawab depresiasi? Hah? Apa? Farezi ya. Iya. Sama-sama ya. Harus didepresiasikan. Semua nilai bangun baru harus didepresiasikan. And don't be confused dengan metode. Semuanya harus didepresiasikan. Mau kamu pakai quantity survey ya, indeks, meter persegi, summation, semuanya harus didepresiasikan. Oke. Nah, saya coba buat matriks ya. Komparasi metodenya ya. Pertama adalah metode survei kuantitas. Cara penerapannya menghitung dan menjumlahkan seluruh komponen bangunan secara terinci. Keuntungan kerugiannya, ini menghasilkan nilai yang paling teliti, memerlukan estimator yang ahli ya, yang mana kita tidak kompeten sebagai estimator ini. Jadi jangan coba-coba buat
RAB atau menggunakan metode survei kuantitas kalau Anda merasa Anda tidak kompeten. Ya, termasuk saya tidak kompeten karena saya bukan orang bangunan, saya bukan orang sipil, bukan orang arsitek. Apalagi kalian yang sama sekali bukan orang teknik. Jadi sudah pasti tidak kompeten sebagai estimator. Terus gimana Pak? Masa kerjanya ditolak? Enggak, boleh. Tapi menggunakan tambahan tenaga ahli, seorang estimator bangunan atau quantity surveyor bahasa keren. Oke, jangan coba-coba menggunakan metode survei kuantitas kalau kita tidak ahlinya. Jadi harus menggunakan kompeten person. Selanjutnya membutuhkan waktu yang lama atau cenderung lama ya. Karena harus dilihat satu-satu komponen bangunannya, harus dicek ketebalannya, dan seterusnya. Jadi ini memang less practical, walaupun more accurate. Kedua adalah metode unit terpasang. Ya. Biaya bangunan dihitung persatuan unit komponen yang menjadi bagian dari bangunan. Nah, menghasilkan nilai yang cukup teliti, sama, memerlukan estimator yang ahli, waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Ini tidak seakurat survei kuantitas, walaupun cukup akurat dan susah. Kalau menurut saya susah ya, karena kerjanya 2 kali. Jadi lebih baik langsung aja pakai survei kuantitas daripada unit terpasang. Oh, unit terpasang ini bisa didapatkan dari mana? Dari survei kuantitas. Jadi nggak mungkin kita tahu unit terpasang kalau nggak tahu kuantitasnya. Benar kan? Pintunya harus dihitung berapa, batanya harus dihitung berapa. Kan semuanya mulanya dari survei kuantitas dulu. Nah, selanjutnya adalah meter persegi. Biaya per meter persegi bangunan dibandingkan dengan harga per meter persegi bangunan yang telah diketahui. Ya, bisa pakai RAB proyek lain-lain, bisa kita nyusun RAB sendiri, terus ketemu per meter perseginya. Biaya bangunan dihitung dengan mengalihkan luas bangunan dengan biaya per meter persegi bangunan yang sebanding. Nah, ini penerapannya lebih mudah dan praktis dari kedua metode di atas, dan menurut saya nilainya masih cukup akurat ya. Nilainya masih cukup akurat. Terakhir adalah metode indeks ya. Metode indeks baru saja kita bahas ya. Nah, ini jarang digunakan ya, karena struktur bangunan di masa lalu itu belum tentu sama. Itu hanya bicara struktur, belum komponen lainnya. Kayak keramik, kayak keran air, kayak plumbing, kayak electrical, terus electricity, pelampuan maksudnya, pencahayaan, itu pasti sangat berbeda ya masa lalu dan hari ini, kecuali ya. Yang tadi saya bilang, dia masih punya RAB, jangka waktu pembangunan sampai tanggal penilaian itu tidak terlampau jauh, lantas RAB-nya kalian indekskan, ya itu masih boleh. Saya pernah juga menggunakan metode indeks, tapi untuk menilai waktu itu office tower, ya bukan office tower sih sebenarnya, bangunan kantor salah satu BUMN yang masih on progress. Jadi saya pakai RAB mereka, saya tarik ke tanggal penilaian, saya depresiasikan, tapi depresiasinya masih sedikit ya, sedikit sekali, karena belum finishing. Depresiasinya hanya depresiasi waktu aja, time value of money. Depresiasi akibat perubahan indeks sebenarnya. Nah, selanjutnya kita sedikit bicara masalah penyesuaian dan konsep umur ya. Nah, konsep umur ini saya juga awalnya bingung sama kayak teman-teman karena banyak banget istilahnya ya. Dan a little bit confusing menurut saya. Ada umur ekonomis, ada umur fisik, ada umur efektif, ada umur aktual ya. Kita coba bahas satu-satu dengan cara yang paling sederhana dan semoga teman-teman nggak bingung. Pertama adalah umur ekonomis. Umur ekonomis itu apa? Periode selama pembangunan fisik yang memberikan nilai terhadap properti. Dapat juga diartikan sebagai umur bangunan yang diharapkan untuk ditempati. Ya, semuanya ini ada standarnya. Jadi tidak bisa dikira-kira gitu aja ya. Umur ekonomis itu biasanya based on standar kita. Lembaga saya juga mengeluarkan standar umur ekonomis. Yang kedua adalah umur fisik.
Jumlah tahun bangunan sejak konstruksi telah selesai sampai diperkirakan bangunan tersebut akan ambruk. Fisiknya ya. Fisiknya. Bisa jadi umur ekonomisnya sudah habis, tapi fisiknya masih ada. Bisa jadi umur ekonomisnya sudah habis, tapi fisiknya masih ada. Bangunan apa, Pak? Ya, kira-kira bangunan candi. Atau bangunan-bangunan yang sudah menjadi cagar budaya. Sebenarnya umur ekonomisnya sudah habis, umur fisiknya itu makin panjang justru. Karena ternyata ya bangunan masa lalu, bangunan-bangunan yang sudah lama itu kualitas bangunannya jauh lebih tinggi daripada kualitas bangunan hari ini. Yang tadi saya bilang ke siapa? Yang dari Padang tuh. Putri ya, Putri tadi contohnya ya, Putri ya. Bisa jadi keramik zaman dulu itu lebih kuat daripada keramik hari ini loh. Dan lebih mahal juga. Kalau indeksnya dikalibrasi ya, kalau indeksnya dibawa ke masing-masing time period ya pasti berbeda ya. Barang hari ini lebih mahal secara nominal daripada barang masa lalu. Tapi kalau inflasinya dan indeksnya dikalibrasi kan kurang lebih malah lebih mahal yang zaman dulu ya. Selanjutnya umur efektif. Umur efektif adalah umur yang diindikasikan dengan kondisi dan utilitas struktur secara efektif sejak selesainya pembangunan sampai saat dilakukan penilaian. Sejak selesainya ya pembangunan. Nah, agak beda dengan umur aktual. Umur aktual ini dari mulai selesai dibangun hingga tanggal dilakukannya penilaian. Mulai selesai dibangun ya. Kok sana ini? Bukan, kalau aktual itu bukan dibangun ya, tapi ditinggali sebenarnya. Saya ganti dulu. Dihuni atau beroperasi. Ntar dulu ya, saya jadi agak bingung. Saya aja bingung apalagi kalian. Balik ya, efektif aktual. Bukan, efektif ini yang beroperasi ya. Ini yang selesai dibangun. Sorry, kebalik saya. Ada nggak contohnya, Pak? Ada. Kalau kalian lihat beberapa apartemen ya yang ada di Jakarta atau di Tangerang, saya ambil contoh di Lipo Karawaci itu banyak apartemen yang sudah selesai dibangun dan sudah siap huni tapi belum dihuni dan belum dijual. Kenapa, Pak? Saya juga nggak tahu. Kemungkinan developer masih hold produknya, penjualan produknya karena pasar masih belum bagus. Jadi di hold dulu. Tapi umur efektifnya sudah dihitung loh. Ya, umur efektif sudah dihitung. Nah, umur aktualnya yang dihitung adalah umur aktualnya. Umur efektifnya belum dihitung karena sebenarnya dia cenderung tidak mengalami depresiasi akibat penggunaan. Jadi depresiasinya murni karena umur, ya, bukan karena penggunaan. Tapi ketika sudah dimulai penggunaan, biasanya depresiasi itu kan akan menjadi lebih cepat. Ya, akan menjadi lebih cepat. Dan yang 4 konsep umur yang seringkali digunakan dalam praktek penilaian. Jadi umur ekonomis, umur fisik, umur efektif, dan umur aktual ya. Tapi yang paling umum ya, yang nanti akan digunakan adalah umur ekonomis dan umur efektif. Umur ekonomis dan umur efektif. Oke.
Bagaimana menyusun depresiasi atau menentukan depresiasi? Sebelum bicara itu, kita harus tahu juga kira-kira bentuk penyusutan itu ada berapa dan disebabkan oleh apa ya. Yang pertama adalah penyusutan fisik. Penyusutan fisik adalah penyusutan yang disebabkan oleh aus, rusak, retak, patah, dan sebagainya yang terjadi pada struktur bangunan ya. Hal ini disebabkan oleh faktor umur dan kondisi fisik yang ada. Seperti halnya kemerosotan kekuatan bangunan karena keretakan, penurunan atau kerusakan pondasi, kerusakan struktur bangunan, patah pada balok atau pada kolom, retak pada dinding-dinding, retak pada kaca, retak pada langit-langit atau bolong langit-langitnya, atau rembes karena hujan, yaitu mengalami penyusutan fisik. Ya, penyusutan fisik ini memperpendek atau memperpanjang umur, Mas Guru? Memperpendek, Pak. Memperpendek ya. Iya, Pak. Jadi kalau mau dipanjangin lagi umurnya bisa nggak? Bisa, Pak, dilakukan renovasi atau perbaikan, Pak. Dilakukan renovasi atau perbaikan. Tapi umur ekonomis awalnya tetap apa sama? Tetap ya umur ekonomisnya 40 tahun. Tapi ketika dia dilakukan renovasi, umur ekonomisnya akan menjadi lebih Lebih panjang, Pak. lebih panjang lagi ya. Lebih panjang lagi. Jadi umur ekonomisnya diperpanjang. Nah, kalau umur ekonomisnya diperpanjang berarti depresiasinya menjadi lebih kecil ya. Jadi renovasi ujungnya akan meningkatkan nilai. Kenapa meningkatkan nilai? Karena depresiasinya menjadi semakin kecil. Kemudian fungsi. Nah, ini yang kita sempat banyak bahas di awal-awal ya, masalah kolam berenang yang terlalu besar ya misalnya. Apa sih kemunduran fungsional atau kemunduran fungsi itu? Yaitu kemunduran yang disebabkan oleh perubahan atau perkembangan teknologi sehingga menyebabkan bangunan atau peralatannya menjadi kurang efektif. Nah, kemunduran fungsi meliputi perencanaan yang kurang baik ya. Ketidakseimbangan yang berkaitan dengan ukuran, model, bentuk, umur dan lain-lain. Ya. Jadi perencanaan yang kurang baik sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Misalnya arsitekturnya sudah ketinggalan zaman atau sudah terlalu tua. Sudah nggak common. Semuanya reflect to market ya ini ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa arsitektur rumah yang kita nilai itu udah ketinggalan zaman. Oh, berdasarkan apa Pak Bapak ngomong itu? Oh ini loh Pak, berdasarkan neighborhood Bapak. Neighborhood Bapak ini arsitekturnya sudah modern semua. Kenapa Bapak nggak common semua? Kenapa Bapak nggak common gitu? Kalau si Bapak ini nggak common, arsitekturnya terlalu tua, partisipan pasar kan melihatnya juga nggak sesuai gitu dengan kebanyakan ya. Sehingga ada kemungkinan, kalaupun itu mau dibeli, partisipan pasar atau pihak pembeli itu cenderung akan menawar aset itu menjadi lebih rendah nilainya. Plafon yang terlalu tinggi, sama ya. Mungkin kalau kita tinggal di Eropa Timur, plafon tinggi itu tuh oke. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia ya, yang relatif kebanyakan dilalui dengan iklim yang tropis dan panas, plafon tinggi itu ya justru akan lebih panas juga ya. Apalagi kalau kita pasang AC, makin tinggi plafonnya berarti total luas bangunan ya, itu kan akan menjadi semakin luas, bukan luas. Volume bangunan itu kan berarti akan semakin besar. Luasnya tetap misalnya 3x4 atau 4x4. Yang satu plafonnya tinggi 2,5 meter, yang satu tinggi 5 meter. Ya kan? Kalau sama-sama masang AC 1 PK, lebih cepat dingin yang mana? Lebih cepat dingin yang plafonnya 2,5 meter pasti dibandingkan plafonnya yang 5 meter. Penempatan kolom yang tidak pada tempatnya juga, tiba-tiba ada kolom tengah-tengah ruang TV.
ukuran 0,5 meter kali 0,5 meter. Kan lucu juga ya menghalangi jarak pandang ke TV. Perubahan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal. Nah, itu juga bisa menyebabkan berkurangnya nilai bangunan. Contohnya apa? Misalnya, harusnya kan di sisi belakang pojok itu dibangun dapur ya. Terus tiba-tiba entah kenapa ya, kesambet apa pemiliknya nempatin ruang tamu itu di dapur dan dapur ditempatin di ruang tamu gitu loh. Katanya dia habis mimpi bahwa penempatan ruangnya itu harus digeser ya. Katanya bawa hoki gitu misalnya ya. Atau feng shui-nya berdasarkan keyakinan dia seperti itu. Dan ternyata ketika dibandingkan dengan data pembanding perumahan-perumahan lain yang ada di sekitar situ, ini sangat nggak aman gitu. Nah, itu juga menyebabkan kemunduran fungsional. Ya, atau di commercial property ternyata ya untuk apartemen dengan jumlah 100 unit misalnya di satu tower, itu kan idealnya menggunakan 4 lift ya. Ternyata ini liftnya sampai 10 gitu loh. Nah, justru itu lift ke-5 sampai ke-10 itu mengalami kemunduran fungsional karena tidak dipakai sebagaimana mestinya. Justru membuat listriknya lebih boros. Justru si liftnya harus tetap kalian nilai, tapi kalian lakukan depresiasi yang lebih besar ya terhadap lift yang tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya. Terakhir, kemunduran ekonomis, yaitu kemunduran yang disebabkan oleh adanya perubahan eksternal yang mempengaruhi lingkungan atau wilayah di mana properti itu terletak. Seperti perubahan peruntukan zoning, perubahan jalur lalu lintas, peraturan pemerintah, dan lainnya. Ini juga sudah kita sering bahas ya. Misalnya suatu rumah awalnya zonasinya adalah perumahan, lantas berubah menjadi taman gitu loh. Nah, otomatis ini akan mengalami kemunduran ekonomis yang sangat besar. Karena calon pembeli kan tidak bisa meneruskan penggunaannya ya. Dan itu sama sekali tidak bisa direnovasi. Oke? Harus tetap dipertahankan atau kalau nggak mau ya udah dijual ke pemerintah gitu loh. Dia nggak punya fleksibilitas untuk melakukan renovasi maupun menjual aset tersebut ke pasar bebas. Karena itu zonasinya taman ya. Atau misalnya kita punya rumah, sebutlah di Depok gitu ya, di daerah Sawangan, terus tiba-tiba pemerintah menemukan bahwa di Sawangan itu ada sumber gas, gitu ya, dan disetujuilah oleh pemerintah bahwa sumber gas itu adalah daerah yang berbahaya ya, karena gasnya itu bisa meracuni kesehatan masyarakat, gitu loh, meracuni udara sekitar dan menyebabkan gangguan kesehatan pernafasan. Otomatis kemunduran ekonomis harus diterapkan ketika kita menilai objek penilaian di daerah tersebut ya. Atau misalnya di Jogja gitu ya, tiba-tiba ditemukan satu cekungan yang rawan gempa dan terbukti memang terdapat rawan gempa, terbukti di situ beberapa kali mengalami goncangan gempa, padahal dulu tahun-tahun ke belakang nggak ada gempa di situ. Itu juga harus diinjek penyusutan ekonomis atau kemunduran ekonomis ketika kita memvaluasi objek penilaian yang memiliki kriteria-kriteria seperti yang saya sebutkan di atas. Namun semua itu harus di-refer ke pasar, Jadi penilai nggak boleh mengira-ngira. Oh ini karena ada gas ya pasti lebih murah lah harganya. Enggak ya, harus diamati dulu nih. Apakah komplek yang dekat dengan tambang gas atau sumber gas itu jadi lebih rendah atau jadi lebih tinggi? Saya pernah menilai di Muara Enim asetnya Bukit Asam gitu loh. Kebetulan di situ kan dominasinya adalah perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara yang dimiliki oleh PT Bukit Asam ya. Nah kebetulan ya banyak juga
tambang-tambang ilegal, tambang yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dan ketika mereka menemukan si kebun kelapa sawit itu ternyata di bawahnya ada tambang batu bara, justru lebih tinggi nilainya. Ya, justru kita nggak bisa melakukan adjustment kemunduran ekonomis untuk aset-aset seperti itu. Jadi harus dilihat ya, apakah pasar merefleksikan itu atau sebaliknya. Karena tambang batu bara itu justru kalau dijual ke perusahaan batu bara ya lebih mahal harganya daripada kelapa sawit. Oke? Nah, metode menghitung penyusutan. Yang pertama adalah metode ekstraksi pasar ya. Dicek, diekstrak di pasar. Misalnya tadi ya, kita mau menyusun menetapkan kemunduran ekonomis, itu harus diekstrak di pasar. Apakah objek yang apakah rumah yang berada di daerah rawan gas dengan di daerah yang tidak rawan gas, atau rumah yang berada di daerah dekat dengan tempat pembuangan sampah akhir TPA dan jauh dari TPA, itu kira-kira ada deviasi harga atau enggak. Nah, itulah bahan kalian untuk melakukan penyesuaian menggunakan metode ekstraksi pasar. Nah, metode umur hidup ini yang paling yang paling common ya untuk penilaian bangunan. Jadi dibandingkan umur efektif dengan umur ekonomisnya. Umur efektif dibandingkan dengan umur ekonomis. Terakhir adalah metode Trinci, yaitu menghitung penyusutan setiap komponen bangunan. Jadi setiap komponennya, misalnya dinding, langit-langit, terus itu kusen dan pintu, jendela, lantai, fondasi, struktur, itu dilihat secara detail kira-kira di masing-masing komponen bangunan ini penyesuaian berapa. Jadi nggak bisa disamaratakan, kita ketemu nilai total bangunan barunya anggaplah 1 miliar, terus disusutkan ya sesuai dengan umur hidupnya itu disusutkan 10% misalnya. Tapi kalau metode Trinci tidak bisa seperti itu. Misalnya nilai baru bangunan 1 miliar, di dalam 1 miliar itu terdapat 7 rincian bangunan, masing-masing 7 rincian bangunan itu memiliki penyusutan yang berbeda-beda. Misalnya yang paling parah itu ada di langit-langitnya. Berarti langit-langit lah yang dibobot paling besar penyusutannya. Dan berarti kalian harus tahu nih, langit-langit itu di dalam angka 1 miliar berkontribusi berapa ratus juta. Anggaplah 200 juta adalah biaya bangun baru untuk langit-langit, dan biaya bangun baru untuk langit-langit itu disusutkan kurang lebih penyusutannya 20%, karena setelah kita lihat banyak banget plafon-plafon yang sudah bolong yang memang harus diganti. Nah, sedangkan lantainya masih bagus banget gitu loh. Jadi lantainya justru mengalami penyusutan yang straight line dengan umur ekonomis, tapi untuk langit-langitnya itu lebih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh ya biaya dan teknis bangunan MAPI. Ini juga saya pernah tunjukkan kemarin ya pada pertemuan sebelumnya oleh kalian, termasuk komponen-komponen bangunan yang ada di dalamnya. Mungkin nanti ketika praktik untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Tolong diinfokan ke saya aja lokasinya ada di mana, nanti saya akan capturekan BTB per lokasi. Saya rasa ini sudah ya, kemarin kita sudah diskusikan ini. Kemungkinan objek penilaian kalian kan ada di sini ya. Nah, saya nggak mau, kalau bisa ambil objek yang ini ya, mewah dan menengah. Jangan yang sederhana. Saya nggak mau ada objek penilaian sederhana dalam penugasan praktik penilaian properti residensial ya, karena ini terlalu simple, terlalu mudah. Justru tidak bisa mengeksersis banyak di sini. Jadi kalau bisa menengah dan mewah ya, 2 lantai yang dinilai. Nah, ini adalah umur ekonomis atau umur manfaat bangunan yang diambil dari BTB MAPI.
Paling lama 50 tahun ya untuk mewah, dan paling pendek adalah 10 tahun untuk sangat sederhana. Jadi kalau mungkin nanti kita akan besok di sekitar sini atau sini ya. Rata-rata common-nya 30 tahun. 30 tahun. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sambil ini ya. PKN ya. Di portal. Tolong dikirim ya, Mbak, screenshot-nya. Sudah saya kirim, Pak. Sudah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya tadi yang 4 metode tadi kan, Pak. Kan tadi punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contohnya tadi metode survei kuantitas itu kan harus mempunyai keahlian dalam penilaian kan, Pak. Terus yang mau saya tanyakan, dari 4 metode tadi yang paling common dan yang ramah untuk first grade penilai itu yang mana ya, Pak? Sebenarnya gini ya, saya mau langsung ambil produknya deh. BTB MAPI ini sebenarnya yang paling sederhana ya. Karena ini sebenarnya mengcombine 3 metode, yaitu survei kuantitas, unit in place, dan meter persegi. Ini di-combine. Produk akhirnya memang meter persegi ya. Ini meter persegi ya, teman-teman ya. Biaya per meter persegi. Tapi ini didapatkan dari 2 metode itu, yaitu RAB dan, bukan RAB ya, quantity survey dan unit terpasang yang di-combine, sehingga kita dapat meter persegi. Jadi ini secara praktikal sangat mudah digunakan. Nah, tapi kalau mau dipisah, menurut saya meter square yang paling sederhana. Jangan indeks ya, jangan indeks, karena indeks itu nggak tepat deh, jangan indeks ya. Kecuali RAB-nya kalian dapat, dia baru 61 tahun lah dari tahun dibangun sampai tanggal penilaian, RAB-nya lengkap, indeksnya juga bisa kalian peroleh, misalnya dari BPS, boleh digunakan. Tapi kalau untuk rumah tinggal pakai indeks ya jarang banget ya pemilik itu punya RAB terperinci ya. Jadi yang lebih biasa itu dipakai yang per meter persegi gitu, Pak? Per meter persegi. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Hadir semua ya kuliahnya ini? Hadir semua, Pak. Oke. Ada lagi? Atau ada yang masih belum paham? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait itu, Pak, yang Bapak nilai tanah di tanah perkebunan tadi, yang di bawahnya itu ternyata ada batu bara, Pak. Itu gimana ceritanya, Pak? Kita kan nilai itu kan nilai di atasnya aja, Pak, dan lingkungan sekitarnya, nggak sampai ke dalam tanahnya, Pak. Memang betul nggak sampai ke dalam tanah, tapi persepsi pasar ya, itu kan mengharapkan keuntungan yang didapatkan dari apa yang ada di bawah tanah. Dan kita nggak bisa mendrive persepsi pasar. Bahwa objek yang kita nilai adalah tanahnya, betul. Tapi persepsi pasar itu sampai ke bawahnya. Sehingga mau nggak mau itu diadopt. Kalau kita pakai market data approach misalnya ya. Itu kan semisal kita udah tahu, Pak, kalau di situ ada batu baranya. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali,
Gimana, Pak? Berarti persepsi pasar juga nggak tahu dong. Oh, iya, Pak. Berarti udah diketahui dulu baru kita bisa mengklaim itu ya, Pak. Bukan kita yang nyari tahu sendiri, Pak. Ya, coba saya balik lagi deh ke saya. Teman-teman lupa ya. Saya bukakan materi tentang nilai pasar sedikit ya. Nilai pasar ada di mana ya? Nah, ini dia ya. Oke. Nah, tadi yang nanya Andisya ya. Iya, Pak. Ini. Atas dasar pemahaman ya. Atas dasar pemahaman. Kalau definisi bahasa Inggrisnya adalah well informed sebenarnya. Jadi para pihak, para party itu harus well informed. Dan harus equal. Information-nya harus equal. Jadi nggak boleh si penjual tahu banyak, si pembeli tahu dikit, dan pembeli tahu banyak, penjual tahu dikit. Itu nggak equal namanya. Jadi misalnya ya, karena pembeli itu punya peralatan canggih, let's say dia bisa neropong gitu dari atas ya, oh di sini ada emas nih atau ada tambang ya kan, sedangkan pemilik nggak tahu itu, nah itu nggak bisa dijadikan dasar untuk nilai pasar ya. Jadi harus equally informed antar pihak. Baik, Pak. Itu, Pak. Sama satu lagi, Pak. Ya. Terkait UTS, Pak. Itu kita PPMK apakah ada insight buat tugasnya, Pak? UTS tugas apa ya? Bentuk UTS dari bentuk UTS-nya ini ya, apa namanya? Bukan pilihan ganda. Jadi essay. Nanti akan ada tugas, saya nggak bisa informasikan sekarang essay-nya apa, tapi kurang lebih berkaitan sama dasar penilaian properti residensial. Tapi bukan matematika atau seperti apa gitu ya. Essay. Maaf Pak, izin mengingatkan untuk menutup portal. Ya, udah saya tutup. Essay ini seperti makalah gitu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Enggak, essay biasa, bukan makalah. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya perkuliahan kali ini. Kita ketemu lagi tanggal 2 ini libur nggak ya? Tanggal 1 liburnya ya? Oke, Hari Lahir Pancasila. Oke, terima kasih atas waktu dan atensinya. Teman-teman minggu depan ujian ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti kita ketemu 2 minggu lagi ya. Tadi saya kasih kisi-kisinya, ujiannya esai. Kayaknya nggak terlalu banyak sih. Mostly tentang HBU ya, tentang HBU. Jadi tolong dipelajari tentang HBU, apa saja faktor yang harus dipertimbangkan, dan seterusnya. Dan juga dasar-dasar nilai pasar. Ya. Oke, kalau nanya terlalu detail, nanti udah dibuat lagi sekarang. Gitu. Saya sih mau aja jawab ya, cuma mungkin nggak enak sama dosen yang lain.
Nanti mahasiswa ini nilainya paling tinggi lagi. Saya dikira apa? Terlalu mudah kasih nilai lagi. Oke, kisi-kisinya itu ya. Selamat ber-UTS Ria. Semoga sukses dan berhasil. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. 2 minggu atau UTS seminggu atau 2 minggu, Mbak? 2 minggu, Pak. Oh, 2 minggu ya. Berarti kita ketemu di tanggal 16 ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Pak, 16. Oke. Saya tutup perkuliahan kali ini ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan